Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM 19042095 di mata kuliah Statistik Sosial pertemuan kedua. Dengan materi yang pertama, statistika parametrik, yang kedua, statistika non-parametrik, yang ketiga, metode statistika parametrik, dan yang keempat, metode statistika non-parametrik. 1. Statistik parametrik. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran dari seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik, yaitu normalitas distribusi. Pengertian lainnya, statistika parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistika parametrik ini bersifat interval dan rasio. Statistika jenis ini harus terpenuhi karena, yang pertama, secara teoretik, karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya, statistik non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Pada umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik. Dari populasi statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Selanjutnya, metode statistika parametrik. Yang pertama, korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Variabel ini terdiri dari variabel bebas dan tergantung. Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio, yang dalam SPSS disebut scale. Yang kedua, one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel, bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Selanjutnya, two-way ANOVA. Two-way ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok, biasanya lebih dari dua kelompok. Yang keempat, analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode atau teknik analisis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara dua variabel satu dengan variabel lainnya, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Terdapat dua jenis analisis regresi, yaitu A. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple
expression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Yang keenam, uji T. Uji signifikasi individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik T merupakan proses analisis data secara parsial. Uji T ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang ketujuh, uji Z. Uji Z adalah uji statistik apapun yang distribusi statistik ujinya di bawah hipotesis nol dapat didekati dengan distribusi normal. Yang selanjutnya, metode statistika non-parametrik. Yang pertama, uji tanda peringkat Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Wilcoxon Segni Rank Test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio, namun datanya tidak mengikuti distribusi normal. Dengan data ini menunjukkan selisih nilai antara kedua perlakuan. Yang kedua, uji Human-Whitney. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbandingan median dua kelompok bebas dalam skala data variabel terikannya ialah ordinal atau interval atau rasio. Namun, tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah teknik statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis awal bahwa beberapa contoh berasal dari populasi yang sama. Yang keempat, uji Kendall-Tau. Uji Kendall-Tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Yang kelima, uji Rho-Spearman. Uji Rank-Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Yang keenam, uji Chi-kuadrat. Chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Itu saja pertemuan kedua dari mata kuliah Statistika Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.